Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 saja dulu kita baca ya. Filipi pasal 2 sama-sama kita akan baca ayat 1 sampai 4. Si Tuhan, saya menunggu saudara sekalian. Ada sukacita? Ya. Mari sama-sama kita akan baca Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Haleluya, saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita ada di dalam persekutuan di dalam Kristus. Atau ini berbicara tentang gereja, Bapak Saudara sekalian ya. Hari ini kita akan melihat bagaimana pentingnya sebuah kesatuan. Pentingnya sebuah kebersamaan yang akan membuat gereja itu betul-betul melaksanakan tugas dan fungsinya, melaksanakan panggilannya sebagai utusan Tuhan ya, sebagai wakil Tuhan, di mana kita akan mencapai setiap maksud, setiap tujuan-tujuan Tuhan di dalam kita bersekutu, di dalam kita berkumpul. Ya bukan cuma sekedar kita bersama-sama di dalam satu pertemuan, bukan cuma sekedar bersama di dalam satu perkumpulan, tapi kita betul-betul menyadari bahwa ketika kita bersama-sama, kita harus punya yang namanya tujuan, kita harus punya goal yang sama. Walaupun tidak bisa dipungkiri Bapak Saudara sekalian, orang hadir di gereja atau orang menjadi anggota jemaat atau menjadi orang yang beragama Kristen itu tidak tahu, mungkin tujuannya itu beda-beda ya. Ini realita ya, bahwa orang ke gereja belum tentu tujuannya sama. Betul? Kira-kira kalau boleh tahu siapa yang hari ini bisa kasih jawaban ya sesuai dengan isi hati. Kira-kira tujuan kita ke gereja apa hari ini? Bersyukur pada Tuhan, terus apa? Memuliakan Tuhan. Ada yang ke gereja karena merasa bahwa kan ini kan hari Minggu, saya harus ke gereja sebagai orang Kristen. Ada yang tujuan ke gereja karena wah saya diberi tugas untuk melayani. Oh saya dijadwal, makanya saya harus ke gereja. Nah, hari ini Bapak Saudara sekalian kita akan belajar bagaimana sebetulnya kenapa Rasul Paulus itu mengingatkan jemaat yang ada di Filipi, karena memang jemaat di Filipi ini adalah pelayanan gereja mula-mula yang didirikan oleh Rasul Paulus ya di Eropa. Sehingga dia mengingatkan betul akan pentingnya ketika gereja itu berdiri, ketika persekutuan itu berjalan, apa yang harus mereka capai, apa yang mereka harus, apa yang menjadi goal dan menjadi tujuan gereja itu dibangun. Walaupun memang kalau kita lihat secara umum gereja di Filipi itu menjadi sesuatu yang istimewa bagi Rasul Paulus ya. Karena gereja di Filipi itu adalah gereja di mana orang-orang Filipi itu banyak yang berdoa, banyak yang mensupport, banyak mendukung pelayanan Paulus. Baik pelayanan secara doa maupun pelayanan-pelayanan yang lain. Bagaimana jemaat di Filipi itu bisa menopang Paulus ketika dia melayani, ketika dia melakukan tugas-tugas penginjilan, pemberitaan Injil.
Jemaat-jemaat di Filipi itu mereka mendukung. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, potensi yang ada di jemaat Filipi itu kemudian mulai diganggu, mulai dimasukin dengan hal-hal yang akhirnya membuat ancaman perpecahan itu terjadi. Ya. Ancaman perpecahan itu terjadi. Makanya di ayat 2, coba ditampilkan lagi ayat 2. Di ayat 2 dikatakan begini, karena itu sempurnakanlah apa? Sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, terus satu tujuan. Ya, kalau kita lihat ini merupakan sesuatu yang betul-betul harus kita pahami sebagai sebuah unity, di mana ada pribadi yang berbeda, ya, yang kemudian berkumpul. Ada pribadi-pribadi yang mungkin secara secara budaya berbeda, atau kemudian karakter berbeda, ya mungkin juga ada yang punya kepentingan berbeda. Tetapi ketika kita sudah masuk di dalam satu persekutuan, ya, orang-orang yang dipanggil untuk masuk di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita harus punya hal yang disampaikan oleh Paulus yang akan memberi dia sukacita. Itu apa? Hendaklah kamu sehati sepikir. Apa artinya sehati sepikir? Yang kita pikirkan itu sama. Kita juga punya hati yang sama. Apalagi dalam satu kasih, satu jiwa, yang paling ujung apa? Satu tujuan. Oke, gereja Tuhan harusnya kita kembali kepada panggilan, supaya kita betul-betul menyadari bahwa kita ternyata bersekutu, kita bersama-sama membangun kebersamaan itu ada satu tujuan yang paling utama, walaupun mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain itu akan ditambahkan. Jadi goal ini jangan sampai kita lupakan. Karena kalau kita melupakan goal ini, Bapak Saudara sekalian, gereja dipanggil untuk melakukan tujuan ini, maka akan terjadi yang namanya perpecahan. Nah, perpecahan ini sangat menghambat pertumbuhan gereja. Perpecahan di dalam tubuh Kristus itu adalah sesuatu yang sangat menyusahkan hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Jadi gereja Tuhan itu harus ada kesatuan. Sama-sama katakan kesatuan. Kesatuan artinya kita memang dari banyak perbedaan, terus kemudian kita jadi satu. Ada berbagai macam pendapat, ada berbagai macam pikiran, ada berbagai macam kehendak. Tetapi kalau sudah berbicara, konteksnya kita sudah masuk di dalam persekutuan di dalam Kristus. Ya, seperti ayat 1 bilang, makanya mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita tuh harus ada satu tujuan. Ya, satu hati, satu jiwa, satu pikiran, dan satu kasih, serta satu tujuan. Karena ketika kita bersatu, lihat Bapak Saudara sekalian, perkara-perkara yang luar biasa itu Tuhan nyatakan. Coba kita buka. Ini kita ambil contoh lagi, walaupun nanti di minggu depan kita akan mulai bahas tentang kitab Kisah Rasul. Ya, jadi mulai kurikulum berikut selama beberapa bulan kita akan bahas tentang kitab Kisah Para Rasul. Tapi saya ambil contoh dulu sebagai penunjang khotbah pagi hari ini. Kisah pasal 2 ayat 44. Coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ya enggak apa-apa, mulai ayat yang ke-41 aja dulu. Kita baca sama-sama ya. 41. Baca sama-sama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira. Nah, ini waktu Petrus berkhotbah, Tuhan berkati orang-orang yang mendengarkan khotbah sehingga mereka juga akhirnya mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Ada sekitar 3.000. Terus 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, lihat, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Inilah persekutuan gereja mula-mula. Terus
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44. Baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya apa? Tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuliakan Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tadi juga sempat disinggung bahwa orang-orang yang telah menjadi percaya mereka apa? Tetap bersatu. Di sini juga tadi sempat kita lihat ada kata sehati. Ya. Sehati, satu tujuan. Dan kita melihat golnya, Bapak Saudara sekalian. Kita lihat golnya di ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka apa? Disukai semua orang. Artinya apa? Kesatuan mereka itu bisa disaksikan, bisa dilihat orang, dan orang itu bisa meresponi persekutuan atau kebersamaan itu dengan apa? Orang itu suka. Orang itu bisa menerima. Dan di ujung dari tujuan itu ada setiap hari apa? Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur hari ini kita ada di tempat ini. Ya. Kita ada di tempat ini, saya percaya ini juga adalah bagian dari usaha, bagian dari kerja keras, bagian dari bagaimana orang-orang tua kita zaman dulu, ya. Mereka tuh berkumpul, mereka bersatu, kemudian mereka juga berdoa, mereka membuat strategi supaya setelah mereka ada orang-orang lain yang juga diselamatkan, termasuk sampai hari ini saya percaya kita adalah buah dari persekutuan bapak-bapak gereja zaman dulu. Amin. Dan kita mengalami yang namanya keselamatan karena itu goal, itu tujuan ketika kita ada di tempat ini. Bukan cuma supaya kita datang memuliakan Tuhan. Itu benar, bukan cuma kita datang memuji Tuhan. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ada kepentingan di mana persekutuan itu harus melahirkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, sehingga kalau kita punya goal bahwa persekutuan kita, kebersamaan kita itu adalah kepentingan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu akan menjaga supaya persekutuan ini tetap betul-betul berjalan. Persekutuan ini tidak ternodai. Sehingga tidak akan ada orang lagi yang bilang, wah, orang Kristen kok ternyata kayak gitu ya. Ya. Cara ini kasih, tapi kok enggak sapa-sapaan. Nah, katanya orang Kristen itu sehati sepikir. Tapi mau pelayanan aja singer, sama-sama singer aja enggak sapa-sapaan. Nah, tapi di sini tidak apa? Tidak ada ya. Karena kalau jadi singer di sini harus berdoa bersama-sama dulu ya, satu hati, semua melayani, harus ada kesehatian. Kita doakan supaya dijauhkan Tuhan. Jangan sampai di gereja kita ada orang-orang yang komen, "Oh, cara ini pelayanan, cara ini hamba Tuhan." Ya. Tapi kayak gitu. Di dalam kebersamaan kita. Makanya saya berdoa dan saya sangat berharap Bapak Saudara sekalian kepada Tuhan supaya jemaat kita, ya walaupun memang banyak pendapat, banyak karakter, tapi kita senantiasa satu hati dan satu tujuan. Amin Bapak Saudara sekalian. Satu hati dan satu tujuan. Ini harus kita pertahankan, ada goal, inti dari kedatangan kita ke gereja, inti dari kedatangan kita melayani. Ternyata ada tujuan Tuhan. Apa itu? Keselamatan jiwa-jiwa. Jadi jangan anggap enteng ketika kita datang kepada Tuhan. Sehingga ketika orang melihat, ya, ada aura surgawi dalam hidup kita. Ya. Jadi ketika orang melihat bahwa anak-anak Tuhan ketika bersekutu, mereka tuh betul-betul menunjukkan belas kasihan. Ya. Kita kembali ke pembacaan tadi. Kita kembali ke Filipi tadi ya.
Filipi pasal 2, kita kembali. Ya, ayat 3. Nah, kita lihat, kita akan mulai bahas bagaimana iblis juga ternyata tidak suka ya ketika anak-anak Tuhan bersekutu, anak-anak Tuhan itu bersama-sama. Karena semakin anak Tuhan bersekutu di dalam koridor yang benar, ternyata penghuni neraka itu semakin berkurang. Betul? Teman-teman iblis itu semakin kita ambil, dipindahkan kepada kekekalan. Cuma masalahnya, saudara sekalian, ketika kita tidak menyadari bahwa dalam persekutuan itu akan ada yang menggerogoti ini. Saudara, firman Tuhan katakan, mari sama-sama kita baca. Jadi kita menjaga persekutuan dengan cara apa? Dengan tidak apa? Mencari kepentingan diri sendiri. Artinya apa? Di hal-hal yang merusak persekutuan itu sebetulnya itu adalah ego manusia. Sama-sama katakan ego. Apa itu ego? Hah? Ego itu adalah suatu hasrat ya, keinginan. Yang selalu dipertahankan. Misalnya ada orang itu mau menang sendiri. Pokoknya cuma dia sendiri yang benar, yang lain itu salah. Ego. Ya. Atau mau dominan. Atau juga ternyata di dalam persekutuan ada yang cari pujian yang sia-sia. Ya. Itu akan merusak, Bapak Saudara sekalian. Ya. Itu akan merusak persekutuan. Apa betul Bapak Saudara sekalian ini realita bahwa di gereja itu ada orang juga yang mau dipuji? Padahal yang dipuji itu kan cuma Tuhan. Saat ada orang yang mulai merasa bahwa dia kepengen dipuji, dia kepengen dihormati mungkin secara berlebihan. Nah itu juga akan merusak persekutuan. Ya. Ego itu akan merusak yang namanya kesatuan hati. Kesombongan juga berbicara tentang ego, betul? Makanya di gereja itu tidak boleh ada orang yang sombong. Walaupun pada kenyataannya masih ada yang sombong nggak di gereja? Kira-kira yang paling sombong di gereja itu siapa? Kita pernah belajar ya Bapak Saudara sekalian bahwa firman Tuhan bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan seterusnya. Cuma masalahnya ketika orang punya kuasa, orang merasa punya kelebihan, misalnya dia punya kelebihan talenta, bisa loh dia jadi sombong, betul? Orang yang punya kelebihan harta bisa jadi sombong. Orang yang punya kelebihan kepintaran juga bisa merasa paling pintar. Itu hati-hati saudara sekalian. Itu semua berbicara tentang ego. Kita harus betul-betul berhati-hati. Karena ternyata kesatuan itu sangat penting. Ya. Selain kesombongan, ego, apalagi? Ego itu juga bisa berbicara tentang iri hati. Ya. Yakobus 1:3-16. Ini harus kita jaga Bapak Saudara sekalian, supaya persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga. Karena ada tujuan, ada banyak sekali tujuan memang ya, tetapi ada satu goal yang paling ujung adalah kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa ya. Nah ini baca sama-sama 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan macam-macam perbuatan jahat. Saudara, ternyata kalau ada iri hati di dalam gereja, nah ini bibit, ini adalah sesuatu yang akan membuat gereja itu akan terjadi perpecahan.
Nah, iri hati ini sangat berbahaya, saudara sekalian. Kan katanya iri hati. Tapi iri hati itu selalu dimulai dari mana? Dari mata, betul? Dari mata turun ke, bukan cuma cinta yang dari mata turun ke hati. Ternyata iri juga bisa dari mata turun ke hati. Kenapa mata? Karena mata yang melihat, dia lo kerjanya kayak gitu, tapi kok dia punya uang yang banyak, dia punya aset yang banyak. Wah, jangan-jangan dia ini, dia itu. Atau enggak, lihat orang itu punya sesuatu, wih, dia punya TV 50 inch. Wah, saya nggak mau kalah, saya ini harus 150 inch. Wah, bioskop ya. Di rumahnya ada bioskop. Iri hati. Lihat, wih, lipstiknya kok ganti-ganti. Wah, saya juga pokoknya lipstik saya harus merah, kuning, hijau. Ya. Wih, gelangnya banyak ya. Wah. Cincinnya. Harus hati-hati Bapak Saudara sekalian ya. Hati-hati dengan mata, ya, karena ada orang datang ke gereja kadang-kadang itu enggak banyak yang lain yang diperhatikan, tapi yang diperhatikan kalau teman-teman itu pakai, merek apa yang dia pakai? Wah, sepatunya merek apa, tasnya merek apa? Tapi di sini tidak. Yang kita perhatikan di sini apa, saudara sekalian? Jadi kalau kita banyak melihat, memperhatikan cara orang berpakaian, kita melihat apa yang dikenakan, itu akan menimbulkan iri hati. Ya. Alkitab bilang di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 2, kalau kita ke gereja biar mata kita itu tertuju kepada Tuhan. Karena dengan mata kita tertuju kepada Tuhan, itu akan menuntun iman kita untuk semakin disempurnakan. Tapi kalau mata kita tertuju kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, memperhatikan aksesoris, nah itu akan membuat kita itu iri hati. Betul? Wih, HP ini merek Oppo ini. Wih, anyar meneh HP ini. Nggak usah, biarkan, ya. Apalagi kalau kita sudah komentar, tuku anyar tapi itu ngutang. Wah, itu tambah dosanya tambah melipat itu ya. Iri hati firman Tuhan bilang mendatangkan apa namanya? Kekacauan. Hati-hati Bapak Saudara sekalian. Yang masih suka iri hati harus bertobat. Saya berdoa dan saya imani di sini tidak ada. Cuma di mana yang ada? Gereja di tengah laut. Ada nggak gereja di tengah laut? Jemaatnya ikan. Kalau ikan iri hati nggak apa-apa, karena mereka itu nggak akan nggak akan dihakimi. Ya. Iri hati ini sangat berbahaya. Lihat kiri kanan bilang, jangan iri hati ya. Amin, Bapak Saudara sekalian. Iri hati itu harus dibuang, karena itu adalah dosa yang akan merusak diri, bahkan merusak persekutuan. Firman Tuhan bilang, iri hati itu mendatangkan kekacauan dan macam-macam kejahatan. Jadi iri hati itu merusak diri sendiri dan merusak persekutuan. Ada yang bilang, jangankan di gereja, di rumah aja ada yang iri. Suami aja kadang-kadang ada yang iri kepada istrinya. Istriku kok beli baju terus ya. Padahal istrinya bilang, kan supaya cantik, supaya kelihatan cantik di depan matamu. Atau mungkin istri bilang, suamiku tok yang beli-beli baju, aku nggak pernah ditukok noh kelambi. Tapi di sini nggak ada ya. Oh, nggak ada yang ngaku. Mentang-mentang dia yang cari duit, dia tok yang beli-beli. Aku kok nggak dibeli noh. Tapi di sini nggak ada. Jadi iri hati itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Sekali lagi kita imani di sini tidak ada. Ya. Bilang kiri kanan, buang iri hatimu. Puji Tuhan. Selanjutnya kita kembali, ya.
Kita kembali ke pembacaan tadi di dalam Filipi pasal 2 ayat 3. Kita lihat bagaimana supaya persekutuan itu tetap terjaga, persekutuan itu betul-betul tetap terjalin untuk mencapai goalnya Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian sia-sia. Sebaliknya apa? Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini bukan bicara tentang minder, Bapak Saudara sekalian ya. Ini berbicara tentang rendah hati. Lanjut ayat yang keempat. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, puji Tuhan di gereja ini nggak ada, Bapak Saudara sekalian. Di gereja-gereja tertentu, ya, ada kursi-kursi itu sudah dikafling. Nah, ini kursiku, ojo diduduki orang lain. Kalau orang lain duduk, dia sudah tidak semangat di gereja, Bapak Saudara sekalian. Ini tempatku di sini. Tapi di sini nggak ada ya, Bapak Saudara sekalian. Kita mau duduk di mana saja sama ya. Jangan cuma mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kalau hari ini kita duduk di sebelah sini, wah puji Tuhan. Kalau di sebelah sini kan rodo adem, tapi kalau di sebelah sini agak anget ya. Apalagi kalau sore. Ya enggak apa-apa, minggu ini di sini, minggu depan di sana, ganti-ganti. Tapi di gereja tertentu ada, oh pokoknya tempatnya ya tempatnya, nggak boleh diduduki orang lain. Oh, mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi hal-hal yang sangat-sangat merusak, Bapak Saudara sekalian, persekutuan atau kebersamaan itu adalah ego, mementingkan diri sendiri, iri hati, kesombongan. Apalagi ada banyak, Bapak Saudara sekalian, yang akan merusak yang namanya persekutuan. Kira-kira kalau bohong bisa merusak persekutuan nggak kira-kira? Bisa ya. Bohong juga merusak persekutuan. Jadi karena kalau kita ngomong terus nggak ditepati, ngomong selalu nggak ditepati, itu juga akan merusak persekutuan. Fitnah, ya, dan sebagainya. Bapak Saudara sekalian lihat ya, kalau kita bicara tentang rendah hati, kenapa rendah hati ini sangat penting sekali dalam persekutuan? Kita lihat bagaimana sih rendah hati. Contoh yang paling luar biasa itu adalah Yesus memberi contoh, Rasul Paulus memberikan contoh tentang pribadi Yesus. Ayat 5. Coba kita lihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yesus pernah berjanji sebelum dia naik ke surga, dia bilang dia akan mengirim apa? Penolong, yaitu Roh Kudus. Terus Roh Kudus itu di mana? Kemarin kita sudah belajar. Roh Kudus itu harus berdiam. Dia ada di dalam hidup kita. Dia yang mengendalikan perasaan, dia mengendalikan pikiran kita. Sehingga kalau kita mau menjaga persatuan cuma dengan kita mengandalkan kekuatan sendiri tanpa mengandalkan Roh Kudus, kita akan sulit. Makanya firman Tuhan katakan pada pagi hari ini bahwa kalau kita mau menjaga kesatuan ini yang harus kita lakukan. Hendaknya kita menaruh apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Kira-kira pikiran dan perasaan Kristus sudah ada dalam hidup kita atau belum? Harusnya sudah ada. Karena Roh Kudus itu sudah berdiam dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, harusnya pikiran dan perasaan Kristus itu juga sudah ada dalam hidup kita. Kalau kita taruh ini, Bapak Saudara sekalian, bahwa kita akan bisa menjaga yang namanya kesatuan. Kenapa? Kita baca ayat selanjutnya. Kita lihat. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini keteladanan Kristus yang diangkat oleh Rasul Paulus,
yang menunjukkan bahwa Yesus itu walaupun dia raja di atas segala raja, dia Tuhan, dia bisa melakukan segala sesuatu, tetapi dia bersikap rendah hati. Bahkan Alkitab katakan, dia mengosongkan dirinya. Sama-sama katakan, mengosongkan dirinya. Orang itu kalau mengosongkan diri, dia merasa dirinya kosong, orang mau ngomong apapun itu tidak akan mempengaruhi hidupnya. Ya. Kalau orang mengosongkan diri, ya, orang mau hina, orang mau jelek-jelekkan, orang mau fitnah atau apapun, itu tidak akan pernah mempengaruhi hidupnya. Kenapa? Karena orang yang mengosongkan diri itu, ya, seperti Kristus. Kita lihat. Orang yang mengosongkan diri, mau diomongin apapun, itu tidak akan mempan. Karena dia cuma fokus dengan Tuhan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Dan tidak akan melawan. Buktinya Yesus sendiri ketika dia mengosongkan diri, mau dia dihina, kamu raja orang Yahudi, diketawain, diolok, bahkan disiksa, dia menderita luar biasa. Apa balasannya? Malah dia cuma berdoa, betul? Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat, Bapak Saudara sekalian. Ini adalah bagian di mana level yang Yesus tunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang betul-betul merendahkan diri, merendahkan hatinya. Mengosongkan diri. Mengosongkan diri bukan mati. Masih hidup. Masih bisa merespon. Tetapi respon yang muncul adalah respon yang positif. Kenapa? Karena ketika kita mengosongkan diri, mematikan ego, ya, mengosongkan diri kita mematikan ego. Sehingga yang hidup apa? Pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita punya pikiran dan perasaan Kristus, saya percaya Bapak Saudara sekalian, jemaat kita di tempat ini akan tetap bersatu. Dan ujung-ujungnya akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini indikasinya, ini indikator bahwa gereja itu tetap bersatu, gereja itu tetap ada di dalam kesehatian, sehati sepikir, satu tujuan. Alkitab menjanjikan bahwa kalau kita sehati sepikir, Tuhan kok yang akan bawa jiwa-jiwa ke sini. Amin, Bapak Saudara sekalian. Walaupun memang kita punya tanggung jawab, kita harus punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil, kita bercerita. Tetapi ternyata kita harus memulai pelayanan misi kita itu dari dalam. Kita harus dimulai, pelayanan misi itu dimulai dari kesatuan hati jemaat. Kita dulu Bapak Saudara sekalian. Kita bangun kekuatan dengan kehidupan yang betul-betul ada di dalam kesatuan hati. Walaupun memang itu harus penuh perjuangan untuk satu hati, satu dengan yang lain. Ya. Karena sekali lagi memang banyak orang-orang ke gereja itu belum tentu punya tujuan yang sama. Tetapi ini harus kita bangun. Kapan lagi kita harus bangun ini? Jadi mulai dari sekarang. Kita harus jaga kesatuan hati. Kita punya tanggung jawab untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Bagaimana caranya? Mari kita mulai satu hati. Supaya ketika orang melihat kita, mereka akan mengalami. Ketika orang melihat kita, mereka akan mengalami Kristus. Karena kita hidup di dalam Kristus, harus ada kesatuan hati. Ya. Kita kembali, saya masuk di ayat yang terakhir. Kita kembali ke pembacaan tadi. Bacaan tadi di dalam Filipi pasal 2. Ayat 1 kita tampilkan kembali. Jadi, karena di dalam Kristus ada apa? Ada nasihat, terus kemudian ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, ini Bapak Saudara sekalian. Jadi selain teladan Kristus yang terus harus kita contoh, ini juga yang seharusnya kita munculkan di dalam persekutuan kita. Bahwa di dalam persekutuan kita ada yang namanya nasihat. Nah, jadi di gereja kita itu harus ada nasihat. Jadi kalau mungkin ada yang saling bersalah, kita saling menegur satu dengan yang lain. Kalaupun mungkin ada yang bersalah dan kemudian mungkin kita tidak bisa menegur secara langsung, di sini kita ada hamba Tuhan. Ada gembala yang mungkin bisa kita sampaikan, oh ini begini, dan bisa mungkin kita tegur. Supaya apa?
Supaya kesatuan hati itu tetap terjaga. Amin, Bapak Saudara sekalian. Ini harus terjadi dalam gereja Tuhan. Ada nasihat, terus kemudian apa? Ada penghiburan kasih. Ya, ada penghiburan kasih. Apa itu penghiburan kasih? Penghiburan kasih. Penghiburan kasih itu berbicara tentang penguatan. Ya. Jadi sesuatu yang kita alami bersama, misalnya saya itu mengalami kasih Tuhan. Ketika ada orang lain mengalami sesuatu, kita juga ceritakan kesaksian itu kepada orang lain misalnya. Saya pernah mengalami kasih Tuhan. Kita saling menguatkan. Jadi kita sampaikan itu kepada orang-orang yang mungkin sedang mengalami masalah. Jadi bukan, wah saya itu hebat, terus kemudian saya bisa menyelesaikan masalah. Enggak, justru saat kita berkata bahwa saya itu mengalami kasih Tuhan lah yang memampukan saya itu menang dalam masalah ini. Dan ketika saya menang, Anda juga bisa menang. Itu penghiburan kasih, penguatan. Di dalam gereja itu harus ada saling penguatan satu dengan yang lain. Makanya banyaklah mengalami kasih Tuhan. Maka kita akan bisa menceritakan kasih itu kepada orang lain. Ya. Ada persekutuan roh. Jadi bukan cuma satu satu ruangan, bukan cuma satu gereja. Satu roh artinya kita dipimpin oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Tidak ada roh yang lain. Ya, kita ada di dalam yang namanya persekutuan roh. Ada apa? Kasih mesra. Ya. Jadi di gereja kita harus belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih mesra berarti bukan pilih-pilih. Ya. Oh, saya cuma mau bersahabat dengan ini, saya mau melayani dengan yang ini, enggak. Semua harus kita anggap sama. Amin, Bapak Saudara sekalian. Kemarin saya ditegur sama pembicara waktu di mana? Di retreat kemarin di Batu, saya ditegur pembicara karena sementara saya main musik ternyata wajah saya itu tidak senyum. Sambil saya main musik ternyata wajah saya tidak senyum. Ternyata itu juga penting, di gereja itu jangan sampai wajahnya itu mencurang. Karena tidak menunjukkan kasih mesra. Ya. Coba tunjukkan wajah senyum kita yang paling manis, ya. Supaya aura di ruangan ini adalah aura sukacita. Supaya kasih kita itu kasih mesra, ya. Sesama jemaat, ya, bukan mesra dalam arti yang lain. Di gereja itu ada kasih mesra. Karena kita ini adalah satu tubuh, anggota tubuh Kristus. Jadi wajah juga harus menunjukkan bahwa kita itu penuh sukacita di gereja ini. Amin. Terus ada apa lagi? Belas kasihan. Ini yang harus kita pelihara. Harus ada belas kasihan. Kalau kita lihat ada jemaat yang butuh pertolongan, ya inisiatif langsung, ya. Kita tunjukkan belas kasihan. Harus ada kepedulian. Karena itu yang akan menunjang, itu adalah pupuk, itu adalah vitamin di dalam yang namanya kesatuan. Karena kalau sudah tidak ada belas kasihan, ya repot. Harus ada belas kasihan dan seterusnya. Maka kita akan lihat bagaimana kesatuan hati itu akan menjadi kekuatan, menjadi power. Di mana ketika gereja mula-mula bersatu hati, Alkitab katakan memecahkan roti bersama-sama, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Maka ternyata itu menjadi kegemparan di luar. Orang-orang ketika melihat persekutuan ini terjalin, orang-orang itu melihat, wih, ada apa di sana, ada apa di sana. Dan kemudian penasaran mereka datang bertanya dan kemudian mereka mengalami Tuhan. Saat mereka melihat kesaksian yang luar biasa tentang kesatuan hati umat-umat Tuhan. Yang kita baca tadi ya di dalam Kisah Rasul 2:44 itu. Dan mereka yang sudah menjadi percaya tetap bersatu. Wow. Sambil memuji Allah, firman Tuhan katakan, tiap hari Tuhan menambah mereka dengan jumlah orang yang diselamatkan. Gereja Gerakan Pentakosta Sola Gratia yang ada di Sauteratap. Kalau kita ada kesatuan hati, saya percaya, saudara sekalian, bahwa gereja kita ini, kalau memang masih bentuknya seperti ini, bukan cuma 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Yang setuju katakan amin.
Kalau kita beli dan kita bisa renov, kita bisa ibadah di bawah, ruangannya tambah besar. Setuju, katakan amin. Asal kita ada kesatuan hati, kita harus jaga kesatuan hati. Hal-hal yang akan mengganggu, yang merusak persekutuan, itu harus kita buang. Amin. Justru kita pupuk kesatuan persekutuan ini dengan nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Yang setuju katakan amin. Jadilah menurut iman kita semua, kita akan terus bersatu sampai ada jiwa-jiwa yang terus diselamatkan melalui kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.